Teori VSEPR adalah alat yang paling ampuh untuk memprediksi bentuk suatu molekul. Dalam materi ini, kita akan melihat interaksi berupa tolakan antara pasangan elektron valensi di sekitar atom pusat. Jadi di sini kita mempunyai atom pusat yang berwarna ungu, dan kita akan mencoba menambahkan atom lain ke dalamnya untuk membuat suatu molekul. Jadi kita menambahkan satu dan kemudian yang lain. Ingatlah bahwa pada molekul ini kita memiliki pasangan elektron negatif di sekitar setiap atom, sehingga ketika kita menambahkan satu atom lagi, atom-atom tersebut akan saling menjauh secara maksimal. Jika kita mencoba mendekatkan atom-atom tersebut satu sama lain, bisa dilihat bahwa atom-atom tersebut akan menjauh. Atom-atom tersebut menyebar sejauh mungkin, tetapi masih terikat. Dan ketika kita terus menambahkan atom ke dalamnya, dapat kita lihat bahwa bentuknya berubah. Dalam prediksi bentuk molekul, perlu diketahui bahwa dalam suatu molekul yang mempunyai ikatan, baik ikatan tunggal ikatan, rangkap 2, maupun ikatan rangkap 3, tetap dianggap sebagai ikatan tunggal karena kita tidak mempertimbangkan jenis ikatan dalam menentukan bentuk molekul. Di sini kita memiliki contoh untuk menentukan geometri molekul dari CO2. Langkahnya yaitu memulai dengan menuliskan struktur Lewis dan dapat dilihat bahwa atom karbon pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kita dapat melihat ada dua atom oksigen dan kita tidak mempermasalahkan pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Kita hanya fokus pada atom pusat. Pada CO2 terdapat atom pusat C yang berikatan rangkap dengan dua atom O, yang dimana setiap satu ikatan terhadap atom pusat itu dihitung sebagai satu domain elektron, di mana domain elektron mencakup PII dan PeB. Setiap PII baik pada ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 dihitung sebagai satu domain elektron. Begitu juga dengan setiap PeB dihitung sebagai satu domain elektron. Sehingga pada molekul CO2 yang memiliki dua PII tersebut akan memiliki dua domain elektron. Jadi warna ungu itulah atom pusat, dan kita akan menambahkan dua atom oksigen masing-masing berikatan rangkap. Ketika kita menambahkan satu oksigen dan kemudian menambahkan satu yang lain, maka kedua pasangan elektron tersebut akan saling tolak-menolak dan akan menempati posisi yang sejauh mungkin satu sama lain dan akan membentuk geometri linear dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya pada molekul BF3. Dari struktur Lewis dapat kita amati bahwa kita mempunyai tiga atom, dan tidak terdapat pasangan elektron bebas yang terikat pada atom pusat. Ketika kita menambahkan atom fluor yang terikat pada atom pusat, secara bertahap dapat diamati bahwa mereka menyebar saling menjauhi pada sudut ikatan 120 derajat. Dalam hal ini, molekul BF3 memiliki bentuk molekul trigonal planar. Selanjutnya pada molekul SO2, kita mempunyai dua atom oksigen yang terikat pada atom belerang, dan kemudian kita mempunyai pasangan elektron bebas pada atom pusat, sehingga menjadikannya molekul bengkok, tetapi Anda tidak dapat mengetahuinya hanya dengan melihat struktur Lewis. Dengan menggunakan teori VSEPR, dapat divisualisasikan bagaimana atom-atom ini akan menyebar, dan pasangan elektron bebas juga akan mendorong atom-atom tersebut menjauh. Untuk mengetahui geometri molekul, kita mempunyai atom belerang sebagai atom pusat, dan kita akan menempatkan dua atom oksigen yang masing-masing berikatan rangkap dengan atom pusat, dan selanjutnya kita akan menambahkan pasangan elektron bebas. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita menambahkan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini akan menolak dua atom oksigen dengan tolakan yang lebih besar, sehingga kita dapati geometri molekul bengkok. Selanjutnya, geometri molekul CH4, kita mempunyai 4 atom hidrogen yang terikat dengan atom karbon sebagai atom pusat dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi inilah atom karbon pusat.
Ketika kita tambahkan atom hidrogen 1, 2, 3, dan akhirnya atom hidrogen keempat, perhatikan bahwa mereka menyebar dan saling menjauhi sehingga membentuk geometri tetrahedral dan memiliki sudut ikatan sebesar 109,5 derajat. Dan ketika atom hidrogen yang satu didekatkan dengan yang lainnya akan saling tolak-menolak dan menempati posisi paling jauh satu sama lain. Selanjutnya adalah molekul amonia, NH3. Kita mempunyai nitrogen pusat di sana dengan 3 atom hidrogen yang berikatan dengan atom pusat yang memiliki pasangan elektron bebas. Dapat dibayangkan bahwa hidrogen tersebut akan menyebar, tetapi kemudian pasangan elektron bebas itu akan mendorongnya lebih maksimal ke bawah, sehingga menghasilkan geometri molekul trigonal piramida. Selanjutnya yaitu molekul air. Dalam struktur Lewisnya dapat dilihat bahwa molekul H2O mempunyai dua atom yang berikatan dengan atom pusat dengan dua pasangan elektron bebas yang menjadikannya geometri molekul bengkok. Ketika kita menambahkan dua atom hidrogen yang tersebar dengan saling menjauhi satu sama lain, dan kemudian kita tambahkan dua pasangan elektron bebas, maka dihasilkan geometri molekul bengkok untuk air dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Ketika kita mempunyai tiga atom yang terikat pada atom pusat itu, 1, 2, 3, maka bentuk molekulnya adalah trigonal. Ketika ditambahkan dua atom yang terikat lagi, 4, 5, sekarang menjadi trigonal bipiramida. Ini adalah bentuk molekul yang kita miliki ketika 5 atom yang terikat pada atom pusat dan tidak terdapat pasangan elektron bebas. Jika kita menambahkan satu atom lagi untuk berikatan, maka didapatkan oktahedral. Ini adalah bentuk oktahedral, dan Anda dapat melihat semua atom yang tersebar berasa sejauh mungkin satu sama lain sesuai dengan teori VSEPR.